Halo Sobat Mister, ada tempat-tempat di bumi yang selama ini dianggap hampir mustahil untuk ditaklukkan manusia. Gurun yang pasirnya terus bergerak dan bisa mengubur infrastruktur dalam waktu singkat, gunung dengan jurang ratusan meter yang membuat pembangunan terlihat seperti mimpi buruk, laut terdalam di dunia dengan tekanan air yang mampu menghancurkan benda biasa, kutub Antartika yang membeku dengan suhu ekstrim, hingga bagian terdalam bumi yang tersembunyi jauh di bawah permukaan tanah. Sobat Mister, selama ribuan tahun, manusia hanya bisa menghindari wilayah-wilayah ekstrim tersebut. Namun perkembangan teknologi perlahan mengubah semuanya. Dengan mesin raksasa, robot canggih, sistem satelit, dan teknologi konstruksi modern, manusia mulai mencoba memasuki tempat yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Dan salah satu negara yang aktif melakukan berbagai proyek ekstrim tersebut adalah Cina. Bukan hanya membangun kota besar atau gedung pencakar langit, tetapi juga menciptakan teknologi untuk menghadapi kondisi alam paling ganas di planet ini. Dari rel kereta yang melintasi gurun terbesar, robot yang menyentuh dasar samudera terdalam, hingga mesin yang menggali jauh ke dalam kerak bumi. Sobat Mister, bagaimana mereka melakukannya? Teknologi seperti apa yang digunakan untuk menghadapi alam yang begitu ekstrim? Dan proyek mana yang menjadi pencapaian paling luar biasa? Hari ini kita akan melihat 5 teknologi Cina yang menaklukkan medan paling mustahil di bumi. Dari permukaan gurun yang panas hingga kedalaman bumi yang belum banyak dijelajahi oleh manusia. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan juga subscribe agar Mister lebih bersemangat untuk mengupload konten setiap harinya. Jadi mari kita mulai. Rel gurun. Sobat Mister, di posisi kelima ada sebuah proyek transportasi yang harus menghadapi salah satu musuh paling sulit di alam. Bukan gunung, bukan lautan, tetapi pasir. Dan bukan pasir biasa, melainkan gurun pasir bergerak yang bisa mengubah bentuk permukaan tanah setiap waktu. Sobat Mister, lokasinya berada di Gurun Taklamakan, salah satu gurun terbesar dan paling ekstrim di dunia. Di tempat seperti ini, membangun jalur kereta bukan hanya soal memasang rel, masalah terbesar justru datang dari bukit pasir yang terus berpindah akibat angin. Jika tidak dikendalikan, pasir dapat menutup rel kereta dan mengganggu perjalanan. Bayangkan, sebuah jalur transportasi yang dibangun dengan biaya besar bisa terkubur hanya karena pergerakan pasir Sobat Mister. Untuk mengatasi masalah tersebut, Cina membangun jalur kereta yang mengelilingi Gurun Taklamakan dengan panjang sekitar 825 km. Yang membuatnya luar biasa, sebagian besar jalur ini melewati wilayah gurun yang sangat sulit. Bahkan sekitar 65% jalurnya berada di area gurun pasir. Lalu bagaimana cara mereka menjaga rel kereta tetap aman? Jawabannya adalah sistem perlindungan pasir. Sobat Mister, salah satu metode yang digunakan adalah membuat pola penahan pasir berbentuk kotak-kotak seperti papan catur. Struktur ini membantu mengurangi kecepatan angin di permukaan tanah sehingga pasir tidak mudah berpindah. Selain itu, dilakukan juga penanaman berbagai jenis tumbuhan yang mampu bertahan di lingkungan kering. Tanaman ini membantu memperkuat permukaan tanah dan mengurangi resiko pasir menutupi jalur kereta. Sobat Mister, untuk area yang paling rawan, Cina juga membangun jalur layang agar pasir dapat bergerak melewati bawah rel tanpa langsung mengganggu perjalanan kereta. Sebuah solusi yang mengubah cara manusia menghadapi gurun, bukan melawan pasir dengan kekuatan, tetapi mengatur lingkungan agar alam dan teknologi bisa berjalan bersama. Sobat Mister, proyek ini menunjukkan bahwa membangun infrastruktur di wilayah ekstrim membutuhkan lebih dari sekedar mesin besar. Dibutuhkan pemahaman terhadap alam itu sendiri. Namun, jika menghadapi gurun saja sudah sulit, tunggu sampai melihat tantangan berikutnya. Karena di posisi keempat, Cina harus membangun sebuah jembatan raksasa di atas jurang setinggi ratusan meter dengan bantuan teknologi satelit. Jembatan Langit. Sobat Mister, di posisi keempat ada sebuah proyek yang menunjukkan bagaimana manusia mencoba menaklukkan medan pegunungan yang ekstrim. Bayangkan membangun sebuah jembatan bukan di tanah datar, tetapi melayang di atas jurang dengan kedalaman ratusan meter Sobat Mister. Inilah tantangan yang dihadapi para insinyur Cina ketika membangun jembatan Ngarai Huajiang di wilayah pegunungan Guizhou. Jembatan ini berdiri di atas lembah dengan ketinggian sekitar 625 meter dari dasar sungai. Angka tersebut setara dengan gedung ratusan lantai. Sebuah posisi yang membuat pekerjaan konstruksi menjadi sangat sulit. Sobat Mister, masalah terbesar bukan hanya mengangkat material ke tempat tinggi, tetapi juga menjaga setiap bagian jembatan tetap berada di posisi yang sangat presisi.
Di ketinggian ekstrim, angin kuat dapat membuat proses pengukuran menjadi jauh lebih rumit. Kesalahan kecil saja bisa menyebabkan masalah besar pada struktur. Lalu, bagaimana Cina mengatasinya? Jawabannya adalah teknologi satelit Beidou. Sobat Mister, sistem navigasi satelit Cina ini tidak hanya digunakan untuk menentukan lokasi kendaraan. Dalam proyek konstruksi besar, teknologi satelit dapat membantu menentukan posisi dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Para insinyur menggunakan data koordinat untuk membantu pemasangan struktur jembatan agar sesuai dengan desain yang telah dibuat. Selain itu, jembatan modern seperti ini juga dilengkapi berbagai sensor pemantauan. Sensor tersebut dapat membantu mengawasi kondisi struktur, mulai dari perubahan suhu, tekanan, hingga kondisi material akibat perubahan cuaca. Sobat Mister, inilah perubahan besar dalam dunia konstruksi. Dulu, pembangunan jembatan raksasa sangat bergantung pada pengukuran manual. Namun sekarang, data digital, satelit, dan sensor pintar membantu manusia membangun struktur yang semakin tinggi dan kompleks. Jembatan Huajang menjadi contoh bagaimana teknologi membuat manusia mampu bekerja di tempat yang sebelumnya dianggap terlalu sulit. Sobat Mister, tetapi perjalanan kita belum selesai. Karena jika jembatan berada di atas jurang, di posisi berikutnya kita akan turun jauh ke bawah permukaan laut, menuju tempat paling gelap dan bertekanan tinggi di bumi, Palung Mariana. Dan di sana, sebuah robot buatan Cina akan mencoba menjelajahi kedalaman yang bahkan manusia hampir tidak mungkin mencapainya. Robot Palung. Sobat Mister, di posisi ketiga, kita meninggalkan daratan atau turun menuju salah satu tempat paling misterius di planet ini. Sebuah wilayah yang hampir tidak mendapatkan cahaya matahari dengan tekanan air yang begitu besar hingga dapat menghancurkan benda biasa dalam sekejap. Tempat itu adalah Palung Mariana. Sobat Mister, Palung Mariana merupakan titik terdalam yang diketahui di lautan bumi, berada hampir 11 km di bawah permukaan laut. Tempat ini menjadi salah satu lingkungan paling ekstrim yang pernah dijelajahi manusia. Di kedalaman seperti itu, tekanan air meningkat ribuan kali dibandingkan di permukaan. Suhu sangat rendah dan kondisi gelap total membuat manusia tidak bisa menjelajahinya secara langsung. Karena itu, dibutuhkan mesin khusus. Dan Cina mengembangkan salah satunya, yaitu Haidou 1. Sobat Mister, Haidou 1 adalah kendaraan bawah laut canggih yang dirancang untuk melakukan eksplorasi laut dalam. Robot ini dapat bekerja secara otomatis atau dikendalikan dari jarak jauh melalui sistem komunikasi khusus. Tugasnya bukan sekedar turun ke dasar laut, tetapi juga mengumpulkan informasi yang sebelumnya sulit diperoleh oleh manusia. Mulai dari mempelajari kondisi dasar laut, mengambil sampel, hingga membantu penelitian lingkungan laut dalam Sobat Mister. Salah satu pencapaian paling luar biasa Haidou 1 adalah kemampuannya mencapai kedalaman lebih dari 10.000 meter di Palung Mariana. Di wilayah yang tekanannya sangat ekstrim, robot ini harus menggunakan material khusus dan sistem perlindungan agar komponennya tetap berfungsi. Bayangkan, setiap bagian elektronik di dalam robot harus tetap bekerja meskipun berada di lingkungan yang sangat berbeda dari permukaan bumi. Haidou 1 juga dilengkapi teknologi seperti kamera dan sistem pengambilan sampel. Dengan bantuan lengan robotik, mesin ini dapat membantu para ilmuwan mengambil objek dari dasar laut tanpa harus mengirim manusia ke tempat berbahaya tersebut. Karena jika manusia turun langsung, tekanan air di kedalaman ekstrim bisa menjadi ancaman yang sangat besar. Sobat Mister, eksplorasi laut bukan hanya tentang menemukan tempat baru, tetapi juga membantu manusia memahami planet yang kita tinggali. Di bawah permukaan laut masih banyak wilayah yang belum diketahui, dan robot seperti Haidou 1 menjadi mata manusia untuk melihat dunia yang tersembunyi di kegelapan samudra. Namun Sobat Mister, jika laut terdalam saja sudah terlihat ekstrim, tunggu sampai kita naik ke tempat yang jauh lebih dingin. Karena di posisi berikutnya, kita akan menuju Antartika, wilayah es raksasa yang menjadi salah satu tempat paling sulit untuk melakukan penelitian di bumi. Pesawat kutub. Sobat Mister, di posisi kedua, kita meninggalkan kedalaman samudra dan menuju tempat yang hampir seluruh permukaannya tertutup es. Sebuah benua yang terkenal sebagai salah satu lingkungan paling ekstrim di bumi, yaitu Antartika. Sobat Mister, Antartika bukan tempat biasa. Suhu di wilayah ini dapat turun sangat rendah, angin dapat bertiup sangat kuat, dan sebagian besar permukaannya berupa lapisan es yang luas tanpa banyak infrastruktur. Melakukan penelitian di tempat seperti ini membutuhkan teknologi khusus. Bukan hanya kendaraan biasa, tetapi pesawat yang mampu bekerja dalam kondisi ekstrim.
Dan Cina mengembangkan salah satunya, yaitu Shuiying 601 atau dikenal sebagai Snow Eagle. Sobat Mister, Shuiying 601 merupakan pesawat sayap tetap yang dirancang khusus untuk mendukung penelitian di wilayah kutub. Berbeda dengan pesawat biasa yang beroperasi di bandara normal, pesawat ini harus mampu menghadapi kondisi unik Antartika, mulai dari landasan es, suhu ekstrim, hingga wilayah yang sangat terpencil. Sobat Mister, salah satu pencapaian penting Shuiying 6001 adalah kemampuannya mendukung ekspedisi Cina menuju wilayah interior Antartika. Pesawat ini pernah digunakan untuk membantu operasi penelitian menuju kawasan dekat stasiun Kunlun, salah satu fasilitas penelitian Cina di Antartika yang berada pada ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Bayangkan, terbang menuju wilayah seperti itu bukan hanya membutuhkan mesin yang kuat, tapi juga perhitungan navigasi dan keselamatan yang sangat akurat. Sobat Mister, Shuiying 601 tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi. Pesawat ini juga digunakan sebagai platform penelitian udara. Dengan berbagai instrumen, pesawat dapat membantu mengumpulkan data mengenai kondisi atmosfer, lapisan es, dan lingkungan Antartika. Data tersebut penting untuk memahami perubahan iklim dan kondisi wilayah kutub, Sobat Mister. Antartika adalah salah satu tempat yang memiliki pengaruh besar terhadap sistem iklim dunia. Apa yang terjadi di sana dapat memberikan informasi penting mengenai perubahan lingkungan global. Karena itu, kemampuan menjelajah wilayah ini menjadi sangat berharga bagi penelitian ilmiah. Namun, mengoperasikan pesawat di Antartika tetap bukan pekerjaan mudah. Setiap penerbangan membutuhkan perencanaan matang karena cuaca dapat berubah sangat cepat. Salah perhitungan sedikit saja bisa menjadi masalah besar, Sobat Mister. Shuiying 601 menunjukkan bahwa teknologi penerbangan tidak hanya digunakan untuk perjalanan manusia, tetapi juga menjadi alat untuk membuka rahasia planet kita. Dari gurun panas, laut terdalam, kini manusia mampu menjangkau wilayah es yang sebelumnya sulit ditembus. Namun Sobat Mister, kita sudah sampai di posisi terakhir dan kali ini kita tidak akan pergi ke atas permukaan bumi, kita akan turun jauh ke dalam tanah, menuju tempat yang bahkan lebih tersembunyi, ke dalam kerak bumi, dengan mesin yang berusaha menembus kedalaman lebih dari 10 km. Pengebor bumi. Sobat Mister, inilah posisi pertama, dan mungkin inilah tantangan paling ekstrim dari semuanya. Karena kali ini manusia tidak melawan gurun, tidak melawan gunung, tidak melawan laut, tetapi melawan planet tempat kita tinggal sendiri, yaitu menembus jauh ke dalam bumi. Sobat Mister, selama ini manusia lebih banyak menjelajahi permukaan bumi. Kita bisa membangun gedung tertinggi, membuat pesawat terbang, bahkan mengirim kendaraan ke luar angkasa. Namun, bagian dalam bumi masih menjadi salah satu wilayah paling sulit untuk dijangkau. Semakin dalam sebuah pengeboran, semakin besar tantangannya. Suhu meningkat, tekanan semakin tinggi, dan batuan yang ditembus semakin keras. Cina mencoba menjawab tantangan tersebut melalui teknologi pengeboran ultra dalam. Salah satu buktinya adalah sumur Senditake 1 di cekungan Tarim, Xinjiang. Sumur ini berhasil mencapai kedalaman sekitar 10.910 meter. Sebuah angka yang membuatnya menjadi salah satu pengeboran vertikal terdalam di Asia. Bayangkan, kedalamannya lebih dari 10 km ke bawah permukaan bumi. Jarak yang jauh lebih dalam dibandingkan tinggi banyak gunung di dunia, Sobat Mister. Namun, semakin dalam pengeboran dilakukan, semakin sulit kondisi yang harus dihadapi. Di kedalaman ekstrim, suhu dapat meningkat hingga lebih dari 200 derajat Celcius. Tekanan batuan juga menjadi sangat besar. Peralatan biasa tidak akan mampu bertahan dalam kondisi seperti itu. Karena itu, dibutuhkan teknologi khusus, mulai dari mata bor dengan material tahan panas, sistem kontrol otomatis, hingga mesin pengeboran yang mampu bekerja dalam kondisi ekstrim. Sobat Mister, salah satu tantangan terbesar adalah menjaga agar mata bor tetap stabil saat menembus lapisan bumi yang sangat keras. Sedikit kesalahan arah bisa membuat proses pengeboran gagal. Karena itu, teknologi modern digunakan untuk memantau posisi dan kondisi pengeboran secara terus-menerus. Sobat Mister, lalu apa tujuan mengebor sedalam ini? Bukan hanya untuk membangun lubang, tetapi juga untuk mempelajari struktur bumi, mencari sumber energi, dan memahami bagaimana kondisi bawah permukaan planet kita. Setiap lapisan yang berhasil ditembus memberikan informasi baru mengenai sejarah bumi yang selama ini tersembunyi. Namun, teknologi pengeboran ultra dalam bukan hanya soal mencapai kedalaman, tetapi juga tentang kemampuan manusia menghadapi lingkungan yang sangat berbeda dari permukaan, Sobat Mister. Nah Sobat Mister, itulah 5 teknologi Cina yang menaklukkan medan paling mustahil di bumi. Dari kereta api yang melintasi gurun pasir bergerak,
jembatan raksasa yang berdiri di atas jurang ratusan meter, robot bawah laut yang turun ke Palung Mariana, pesawat yang menjelajah wilayah es Antartika, hingga mesin bor yang menembus jauh ke dalam kerak bumi. Kelima teknologi ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar seringkali datang dari alam itu sendiri. Gurun memiliki pasir yang terus bergerak, gunung memiliki medan yang sulit, laut memiliki tekanan ekstrim, kutub memiliki suhu yang membeku, dan bumi bagian dalam memiliki panas serta tekanan yang luar biasa. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia terus menemukan cara untuk menghadapi batas tersebut. Sobat Mister, teknologi bukan hanya tentang membuat sesuatu menjadi lebih cepat atau lebih besar, tetapi tentang bagaimana manusia mampu melakukan hal yang sebelumnya dianggap mustahil. Dan mungkin apa yang terlihat mustahil hari ini akan menjadi hal biasa di masa depan. Karena selama manusia terus mencari tahu, selalu ada batas baru yang bisa ditembus. Menurut Sobat Mister, teknologi mana yang paling luar biasa? Kereta gurun, robot Palung Mariana, pesawat Antartika, atau mesin bor yang menembus perut bumi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan fakta unik, teknologi, dan inovasi luar biasa lainnya dari Fakta Populer Mister Unik. Tetap jadi Sobat Mister, karena fakta yang paling luar biasa selalu menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa di video Fakta Populer Mister Unik berikutnya. Video ini disponsori oleh Mr. Nek. Apapun masalah airnya, Mr. Nek solusinya.